Guys, jadi ini kumpulan foto aku sama adik waktu di Hong Kong. Kita suka selfie dan kita sangat akrab banget. Nggak cuma di foto aja ya, tapi kita sering ngobrol-ngobrol bareng. Jadi fotonya seperti ini teman-teman. Nah, kedekatannya seperti ini. Jadi itu adik tersayang aku dan menurut aku merupakan sahabat juga. Dan alhamdulillah ya, semoga kita semuanya rukun dengan saudara kita. Dan nih teman-teman, aku sama adik kita sangat akrab banget, saling sayang dan seperti sahabat. Bahkan kita dikira kembar. Seru kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Nih aku setiap hari itu, hampir setiap hari itu nelpon adik ya. Jadi adik aku yang di Hong Kong, karena hubungan kita tuh sudah sangat dekat seperti sahabat gitu ya. Ya tahu sih, setiap saudara kandung itu kan banyak yang rukun, tapi ini sebelum ada kerukunan seperti ini, dulu saya pernah membenci punya adik sih sebenarnya, bukan benci langsung karena adik saya gitu, enggak, karena enggak pengen punya adik jadinya jadi benci sama ya itu orangnya gitu yang menjadi adik saya. Jadi saya jarang banget melihat wajah adik saya tuh, jarang banget. Nah itu kenapa? Karena pada saat kecil itu kan perhiasanku banyak banget ya guys, itu dibelikan juga, nabung juga, aku tuh suka perhiasan dari kecil. Jadi tuh ada tetangga yang bilang, gitu selalu ngatain karena cincin tuh ini sampai penuh gitu. Karena aku nggak suka jajan, pasti kalau dikasih uang jajan aku tabung dan aku belikan emas perhiasan gitu. Kenapa suka perhiasan itu juga ada asal muasalnya. Itu orang tua saya tuh bilang, mama ya terutama, daripada dibelikan baju dan apa itu, kalau kamu punya uang itu belikan emas, nanti kalau kamu butuh uang itu bisa dijual gitu loh, kayak nabung. Nah itu sudah terterap sampai aku kerja seperti itu, sampai sekarang pun ya seperti itu pemikirannya. Nah ini kembali lagi ke adik ya. Dan sampai dia SMP di rumah pun dulu tuh dia tuh seneng banget kalau punya kakak gitu. Aku kan sudah SMP, terus adikku kalau nggak salah SD ya. Kita selisih 6 tahun. Jadi aku kelahiran 90, adik aku kelahiran 96. Nah, tapi aku nggak seneng kalau dia memperkenalkan ke temennya gitu, karena kita kan sekolah aku SMP itu jalannya searah sama SD-nya adik aku. Jadi duluan adik aku SD, terus habis itu ke sana terus gitu SMP aku gitu ya. Nah di situ tuh adik aku tuh biasanya tuh ngomong sama temennya, umpamanya berpapasan, itu mbakku gitu, itu mbakku gitu. Tapi aku tuh cuek, kayak nggak mau lihat gitu ya. Memang aku tuh karena itu loh, udah omongan orang sudah seperti itu tadi yang ngobong-ngobongi. Dan aku selisih 6 tahun itu dulu pernah dengar juga katanya aku nggak punya saudara gitu. Saat itu aku berpikir kalau nggak punya saudara berarti orang tua aku tuh sayang sama sama aku banget gitu ya. Dan memang bener sih, orang tua aku tuh orang tua yang penuh kasih sayang gitu ya. Kayak orang tua aku tuh sering ngepang rambutku, terus beliin sendal sendal aku tuh sampai banyak banget gitu. Walaupun kita orang yang nggak punya, tapi untuk anak itu kayak, untuk penampilan itu kayak aku tuh dia apa ya, ya selalu musimnya ini dibelikan gitu loh guys. Cuman sampai aku sekolah itu kayak SMP sampai lulus juga itu aku nggak nggak ngerasa aku punya adik gitu. Bahkan aku tuh lebih suka nganggep ponakan itu sebagai adik aku nggak seneng sama adik aku sendiri gitu ya. Mungkin dia juga kayak menderita juga ya mungkin ya, tapi setelah aku ke Hong Kong itu pernah sih telepon telepon kan, aku jarang banget telepon adik, tapi saat itu aku sudah punya rasa sayang gitu ya. Awal mulanya berapa ya, sudah berapa tahun gitu aku ke Hong Kong nggak, terus adik aku kan di rumah kayak nggak ada sepeda ya, nggak ada sepeda motor gitu. Ada sepedanya bapak itu awal terakhir juga belinya, nggak saat dulu gitu ya. Nah waktu itu aku belikan Vario yang sekarang ini aku pakai ini ya, sepeda buat keseharian aku ini aku kasihkan ke adik dulu, kayak apa ya, membelikan buat adik kayak gitulah waktu itu. Pokoknya beli biar dipakai adik kayak gitu ya. Tapi adik aku tuh makainya tuh cuma sebentar teman-teman, dia tuh nggak mau pakai yang lama kayak gitu. Nah
Setelah itu dia berpikiran, mungkin nggak tahu, katanya setelah kita ketemu di Hong Kong itu kayak sungkan-sungkan gitu, dia tuh kayak sungkan, aku pun juga gitu, kita nggak pernah komunikasi kan, jadinya kayak gimana ini ngawalinya. Tapi jujur aku pengen punya temen, pengen memperbaiki sifat aku yang dulu tuh nggak suka sama saudaraku sendiri gitu, aku pengen menyayangi dia gitu loh. Dan akhirnya lama-lama ada waktu libur dan sebagainya, kita masih kayak kikuk gitu ya, kayak kaku gitu, tapi kita sudah saling kayak sayang gitu loh. Yaitu awal mulanya kita menganggap kamu adik aku, kamu kakak aku gitu. Kalau adik aku dari dulu sudah sayang aku, tapi akunya yang belum sayang gitu, karena aku nggak pengen punya adik ya, terutama adik cewek, aku nggak seneng dulu gitu, pengen punya adik cowok. Nah, setelah itu setiap hari Minggu kita ketemuan, libur bareng. Dan aku kan pernah gagal tuh dalam 6 tahun ke depan, kan aku 12 tahun tuh di Hong Kong. Yang 6 tahun ke depannya itu ya, sebelum 6 tahun yang belakang itu ya, aku kayak gagal gitu. Maksudnya gagal dalam arti bukannya aku boros gitu, enggak sih, cuman nggak tahu kemana aja, itu kayak uangnya tuh nggak berkah gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang sudah aku planning gitu, karena juga banyak kendala-kendala gitu ya, kayak belum bisa menata lah, masih mencari jati diri. Cuman dari dulu memang saya tuh sudah hemat. Nah, di situ saya sudah menerapkan ke adik saya pertama kali dia di Hong Kong itu, aku sudah punya pikiran dan kayak berjanji sama diri aku sendiri. Walaupun aku pernah gagal, mungkin yang 6 tahun kayak sia-sia, terus yang 6 tahun ke depan setelah kehadiran adik aku itu, aku sudah bisa apa ya, sudah bisa mengatur uang, terus orang tua juga sudah merestui. Saat itu kenapa nggak bisa, karena waktu itu orang tua tuh nyuruh aku nikah terus, itu merupakan kayak beban buat saya gitu loh, suruh pulang terus kayak gitu. Jadi kayak membuat aku tuh nggak bisa berpikir ataupun fokus gitu ya. Jadinya untuk memenuhi target itu kayak susah, mungkin nggak dapet restu itu gak sama orang tua, karena disuruh pulang terus itu tadi ya, setiap telepon. Makanya aku jarang telepon, karena setiap telepon disuruh pulang kayak gitu loh, suruh nikah. Dan aku belum pengen nikah saat itu ya, aku pengen menggapai mimpiku dulu gitu. Orang tua pernah bilang sih, katanya kalau pengen punya rumah nanti sama suami. Tapi kan aku berpikir, iya kalau jodohku itu orang yang mungkin langsung dapat rezeki dan sebagainya, aku nggak mau kayak gitu. Aku pengen yang sekarang saat itu aku punya mimpi, yaitu aku wujudkan sendiri, toh aku sudah ada di luar negeri kayak gitu ya. Dan ya seperti itulah ceritanya. Terus hingga akhirnya tuh setiap setiap libur kita nggak pernah berpisah, aku sama adikku. Walaupun lagi nemuin temennya ataupun temen aku itu selalu aku bawa gitu ya, kita sama-sama lah gabung gitu, kita nggak bisa pisah antara aku sama adik aku tuh, selalu bareng-bareng gitu. Dan aku sedikit lega juga karena adik aku dari pertama kali kerja di sana tuh sudah bisa terkumpul benar-benar memenuhi target dari awal. Itu aku seneng banget. Jadi kayak penyesalanku untuk diri sendiri, kayak kegagalanku yang itu, aku pengen adik aku nggak gagal gitu loh, nggak gagal dan nggak buang-buang waktu. Bayangkan waktu 6 tahun itu kayak lama kan ya waktunya. Terus coba kalau dari awal itu aku sudah apa, seperti yang 6 tahun belakang itu bisa mengatur uang, dan mungkin juga hubunganku sama orang tua tuh baik gitu. Nggak baik ya karena aku disuruh nikah itu tadi teman-teman, dan aku belum pengen nikah gitu loh. Pengen aku tuh masih cari uang untuk menggapai mimpiku, karena dari kecil kita kan ya apa, Gusti Allah tuh kayak ngasih itu loh, ngasih ujian yang ke materi ya, kekurangan ekonomi lah kayak gitu. Jadinya aku pengen membuktikan, mumpung ini dikasih rezeki gitu, aku pengen apa ya, cari uang ya sebanyak-banyaknya, mikirku gitu. Sebanyak-banyaknya tuh kayak pengen bikin rumah gitu, apa yang aku pengen kan gitu loh, aku beli kayak gitu ya. Terus hingga akhirnya tuh kita akrab banget sampai adik aku tuh mau nikah duluan ya, cuti itu aku juga ikut cuti, dia nikah. Itu aku kayak kehilangan sosok adik aku gitu, karena kita sudah akrab banget berhari-hari tuh. Kayak di Hong Kong itu kayak
curhat apapun itu kita berdua, terus dari kita ngirit bareng kayak gitu ya, kayak umpamanya ngirim orang tua tuh juga paruan gitu guys, jadi dijadikan satu kan lebih banyak gitu, umpamanya ngirimin 1.500.000, dia 1.500.000 jadikan 3 juta kayak gitu kan. Karena kenapa kita nggak ngirimnya banyak-banyak segitu ya, segitu tadi gitu ya, maksudnya kalau dijumlah dari gaji kita kan enggak, karena kita punya masa depan dan orang tua saya juga menyarankan nggak usah ngasih-ngasih gitu, tapi kita memilih jalan tengah itu tadi. Sebagai anak kita dikasih rezeki ya, kita uh, buat orang tua gitu loh, buat orang tua juga, walaupun orang tua juga pengennya anaknya tuh, karena saya di sana juga niatnya pengen membangun rumah dan sebagainya itu ya, dan mimpi-mimpi saya, makanya disuruh menabung saja untuk diri sendiri gitu loh. Tapi kita ya tetap aja pengen ngasih lah, walaupun sedikit-sedikit kita kumpulkan bareng, pokoknya kita bareng-bareng mau ngapain aja gitu bareng sama adik. Sudah kelet banget guys, dan alhamdulillah rasa benciku dulu itu semenjak di perantauan itu kayak momen yang terindah ya. Aku dipertemukan di perantauan dan menjalin kayak orang yang baru kenal gitu, orang baru kenal, kita saling sayang, kita saling support gitu. Kalau aku salah gitu ya, itu adik aku nggak boleh salah, aku sudah melakukan ini, jadi untuk adik aku jangan sampai juga mengalami hal yang sama seperti itu. Dan hingga dia mau nikah, dia tuh, aku nangis loh, hingga dia tuh mau nikah duluan kan, karena ya calonnya sudah ada gitu. Kalau aku calonnya sudah ada, cuman kan masih kerja, masih menghabiskan kontrak juga. Kalau adik aku kan calonnya bisa pulang dulu gitu loh. Kalau suami aku kan sudah nggak bisa pulang karena dia itu tadi sudah kaburan ilegal ya di sana pertama kali resmi, terus habis itu pengen cari gaji yang ya lumayan, yang agak nambah gitu loh, jadinya jadi ilegal kayak gitu, jadi nggak bisa pulang kalau belum memutuskan benar-benar pulang, karena kalau sudah pulang nggak bisa balik lagi kayak gitu. Dan waktu itu adik aku masih ingat banget, itu dia mau beli cincin nikah, dan akhir-akhir itu karena dia mempersiapkan pernikahan kan sibuk gitu, aku kayak kehilangan sosok adik aku, nggak tahu itu hati aku tuh marah kayak gimana ya. Aku jauh banget gitu, udah sebentar, menurut aku waktu 6 tahun 4 tahunan lah ya, 4 tahun sama adik aku mengenal sayang. Dari kecil aku nggak pernah sayang, itu singkat banget gitu. Terus kita sudah sayang, terus dia mau nikah kayak gitu, aku tuh kayak sedih banget sampai nangis sesenggukan itu, sampai curhat juga ke orang tua, kenapa gitu. Aku kan nanti kalau adik aku sudah menikah nanti aku jauh kayak gini kayak gitu, itu aku sampai nangis banget. Terus sampai aku diajak juga itu buat cari cincin ya, aku nggak mau. Aku kayak udah marah gitu, kayak udah apa ya, kesel, nggak ngerti gimana gitu rasanya tuh, nggak enak banget, kayak kehilangan seseorang yang ada dalam hati kita gitu loh, kayak sahabat gitu, kayak kehilangan sahabat gitu, karena dia nikah itu sakit banget rasanya tuh, kayak aduh nyesek banget lah pokoknya, nggak enak banget, takut nanti dia sudah punya suami nggak mau akrab sama kakaknya. Aku pengen hubungannya tetap baik, dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita juga meluangkan waktu dan tetap gitu, walaupun sudah punya suami, yang terpenting kita ya tahu porsi lah, umpamanya teleponan gitu, suaminya telepon atau aku juga lagi diajak kemana gitu, disudahin gitu. Komunikasi itu penting banget teman-teman, jadi sama saudara sama siapa itu komunikasi itu penting banget ya. Komunikasi penting untuk menjalin silaturahmi gitu, apalagi sama saudara kandung gitu, jangan sampai bertengkar gitu ya. Semoga aja kita selalu dalam rukun-rukun, selalu punya banyak teman, punya banyak saudara gitu ya, nggak ada iri-irinan ataupun apa gitu. Dan itulah, ada foto-foto juga kan, foto-foto saya ini sebelumnya, ini ada foto-foto aku sama adik aku ini guys. Jadi waktu di Hongkong kedekatan kami seperti apa, dan kami tuh suka selfie, dan itu bukan cuma selfie deket habis itu udah menjauh, enggak, tapi memang kita tuh seneng bercerita dari pagi, kadang lupa makan loh, kita bercerita terus, karena itu seperti orang yang apa ya, sebenarnya kita sudah punya hubungan antara kakak dan adik, tapi saat itu sekian lamanya tuh kita nggak saling kenal gitu loh,
dia tuh pengen mengenal saya, tapi saya nggak mau kayak menjaga kayak orang lain lah. Kalau di rumah juga kayak orang lain, saya nggak akrab gitu sama adik, karena ya itu tadi aku nggak seneng punya adik. Jadi fotonya seperti ini teman-teman, foto kedekatan aku sama adik aku waktu di Hong Kong. Makanya itu aku sayang banget sama adik aku, dan dia sudah menjadi teman sekaligus apa ya istilahnya, kalau aku salah dia terus nasihatin. Nggak berarti kalau saya kakaknya ataupun dia adik, kalau salah terus aku membenarkan gitu, enggak. Tapi kita lebih ke menasehati, mau mendengarkan, dan ya itu berbuat pengen memperbaiki semuanya kayak gitu ya, bareng-bareng gitu, karena kita pengen belajar dari sebuah masa lalu yang kurang baik itu tadilah ya. Nah itu seulasan cerita tentang adik saya tuh banyak banget, sampai sekarang pun saya sangat merindukan. Terkadang tuh pengen balik lagi ke sana gitu, itu karena adik aku masih di sana juga ya. Terus kayak kangen banget gitu, kangen banget pengen jalan bareng kayak gitu ya, pengen ngumpul. Tuh udah lama kita sekarang sudah berapa tahun nggak ketemu ini, apa sudah ada 1 tahun sih sebenarnya waktu itu kan cuti. Tapi menurut aku lama banget ya, 1 tahun lebih. Aku kira berapa tahun teman, 1 tahun lebih kita nggak pernah ketemu. Itu menurut aku kok rasanya tuh lama banget ya. Jadi sarannya buat teman-teman semuanya, semoga kalian jika punya kakak beradik, saudara yang banyak ya, banyak saudara ataupun cuman 2 saudara seperti saya sama adik, itu dijaga bener-bener. Kita harus saling gotong royong bareng-bareng, terus saling support, nggak saling apa ya, intinya tuh saling jangan menang sendiri gitu loh, jangan menang sendiri. Kita harus tahu saling kasih semangat, kasih sayang kayak gitu ya, biar orang tuanya juga senang gitu. Oke teman-teman, beginilah cerita saya dengan adik saya, masih banyak banget sebenarnya. Jadi terima kasih yang sudah subscribe dan nonton dan dengar cerita saya ini. Dan mungkin insya Allah lain kali kalau saya lagi kangen, saya akan bercerita lagi tentang adik saya ya, adik saya dan saya, hubungan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dah.